Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat. Kita lanjutkan belajar. Yang kali ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Dengan tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini saya harap anak-anak sudah dapat: 1. Menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. 2. Menerapkan sikap toleran dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-muslim. 3. Menjelaskan upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-muslim. 4. Menjelaskan informasi tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan non-muslim. Anak-anak sekalian, untuk bagian A, Nabi Muhammad SAW menyatukan masyarakat Madinah dalam Piagam Madinah. Ini dibagi pada 3 bagian, yaitu 1. Sejarah Piagam Madinah, awal terbentuknya Piagam Madinah seperti apa. Yang 2. Isi perjanjian dalam Piagam Madinah. Yang ketiga, arti penting Piagam Madinah. Satu, sejarah Piagam Madinah. Jadi sebelum Piagam Madinah terbentuk, ini awalnya anak ya. Masakan Madinah adalah masakan yang majemuk, masakan yang bermacam-macam. Ya, ada muslim, ada non-muslim. Yang muslim terdiri kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin itu yang dari Mekah, Ansor yang dari Madinah. Non-muslim juga gitu. Ada suku Aus dan suku Kharaj, dan ada juga Yahudi, ada juga kelompok-kelompok lain ya. Terus mencegah terjadinya konflik. Agar tidak terjadi konflik, makanya dibuat Piagam Madinah. Konflik antara siapa? Yaitu antara suku Aus dan Kharaj, kaum muslim dan non-muslim, diikat dalam satu perjanjian itu. Perjanjian umat Islam dengan seluruh masyarakat Madinah, ini ya yang ada dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah wajib ditaati semua masyarakat Madinah. Yang ada di Madinah wajib taat. Semua masyarakat yang ada dalam naungan Islam, yang ada di Madinah itu semuanya dalam naungan Islam. Masyarakat bebas memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Walaupun dalam naungan Islam, tapi Islam tidak memaksakan agamanya untuk dipeluk orang lain, tetap memberikan kebebasan. Isi perjanjian dalam Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah, Nabi Muhammad mempersatukan seluruh masyarakat Madinah. Di Madinah ada kemajemukan agama dan etnis yang harus disatukan, ya. Jadi ini karena ada kemajemukan bermacam-macam agama, bermacam-macam suku harus disatukan dengan apa? Piagam Madinah ini. Piagam Madinah itu terdiri dari 47 pasal yang terdiri dari pembukaan dan isi. Di dalam Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebagai Nabi dan Rasul, tapi juga berperan sebagai kepala negara atau negarawan yang sangat baik, besar, berkualitas yang diakui seluruh peradaban manusia. Tiga, arti penting Piagam Madinah. 1. Gunanya Piagam Madinah itu yaitu 1. Untuk toleransi umat beragama. 2. Terjalinnya muakhalah atau persaudaraan. Untuk toleransi umat beragama yaitu di dalam Piagam Madinah disebutkan, ada pasal yang menyebutkan bahwa umat Islam, Yahudi dan Nasrani serta kaum pagan masing-masing mempunyai kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak ada yang boleh dipaksa.
Dua, terjadinya persaudaraan, yaitu dalam Piagam Madinah menegaskan bahwa umat Islam adalah satu dan harus saling tolong menolong. Ya. Yang kedua, hubungan berdasarkan bertetangga yang baik, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Bekerjasama dalam hal-hal duniawi dalam Islam tidak dilarang. Ya, jadi boleh bekerjasama dengan non Muslim selain Islam, tapi dengan urusan dunia. Kalau urusan sholat itu tidak boleh, sholatnya masing-masing, ibadahnya masing-masing. Seperti itu. Oke, kaum Yahudi yang melakukan pengkhianatan terhadap Piagam Madinah. Ini proses pengkhianatannya, ya. Satu dari pasal demi pasal menegaskan bahwa kaum muslimin dan muslim berdamai dan mempertahankan Madinah. Setelah Piagam Madinah dibuat, kaum muslim selalu mentaati perjanjian itu, sedangkan kaum Yahudi mengkhianati. Yang mengkhianati terutama Bani Qunaiqah. Pada Syawal tahun 2 Hijriah terjadi peperangan antara umat Islam dengan Bani Qunaiqah karena terjadi pengkhianatan itu tadi, ya. Akhirnya dalam peperangan itu umat Islam menang. Terus Bani Nadir berkhianat dan bersekongkol dengan kaum kafir Quraisy. Ada Bani lain, kelompok lain yang bersekongkol dengan Quraisy, mencoba untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah. Rasulullah mendapat petunjuk, mendapat wahyu dari Allah, akhirnya mengetahui rencana jahat Bani Nadir. Rasulullah meminta agar Bani Nadir meninggalkan kota Madinah. Tapi Bani Nadir menolak. Akhirnya Bani Nadir dan kelompok Islam, umat muslim berperang dan dimenangkan kelompok Islam. Akhirnya Bani Nadir harus keluar dari Madinah. Anak-anak, untuk melengkapi pembelajaran hari ini, tugas yang kalian kerjakan yaitu baca LKS kelas 5 halaman 20 sampai 23. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu bahagia. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.